Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Al-Farisi dan pada video kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu proses manufaktur dari produk mobil Lego dengan tipe tinggi. Nah, jadi teman-teman di sini bisa dilihat ada beberapa langkah yang akan kita lakukan mulai dari pembuatan BOM, pembuatan work centers, operation, raw materials, work in progress, dan warehouse finished goods. Jadi kita bikin warehouse juga, ntar kita bikin locationnya. Setelah kita bikin locationnya, kita bikin rutenya, dan yang terakhir bikin kita bikin gimana caranya proses transaksi itu dari awal sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung coba masuk dari langkah yang pertama, yaitu pembuatan BOM. Nah, di sini kita langsung masuk ke udunya ya, bisa dilihat. Di sini udah dengan database yang baru. Di sini jadi skenario-nya ini kita pakai perusahaan namanya PT Kita Manufaktur, di mana memang PT ini yang akan eh, memproduksi mobil mainan tadi ya, mobil Lego dengan tipe tinggi yang nanti kita bikin dulu gimana proses manufakturnya sampai akhirnya ada produknya dan nanti ada yang beli gitu. Nah, gimana caranya? Jadi pertama kita bikin BOM dulu. BOM itu apa? BOM itu adalah Bill of Materials. Nah, jadi di sini bisa dilihat dulu. Jadi eh, sebentar di sini kita coba cek. Oke, nah di sini bisa dilihat ada komponen ya. Jadi di sini ada beberapa komponen yang udah saya bikin, yaitu komponen yang akan digunakan untuk membuat mobil tadi ya, mobil Lego tadi. Dan di sini ada BOM ya, gitu ya. Jadi ada tiga BOM. Jadi pertama kita akan membuat frame ban tipe tinggi, body body mobil tipe tinggi, dan yang terakhir adalah produknya yaitu mobilnya. Nah ini masing-masing BOM juga udah ada komponen-komponennya. Nah, Nah, kalau dalam aplikasinya, kita coba cek dulu ke ini manufacturing, dan di sini kita langsung cek di bagian produk. Nah, ini produk, kita coba filter dulu favorit. Nah, ini udah ada nih, udah ada semua ya. Udah ada semua komponen-komponennya. Dan gimana caranya kita bikin namanya Bill of Material. Nah, di sini langsung ke Bill of Materials. Nah, di Bill of Materials ini nih udah saya bikin ya. Jadi cara bikinnya gimana? Mudah banget. Jadi kita tinggal pencet create, masukin produk yang mau kita bikin, nanti kita tinggal masukin komponennya. Jadinya akan seperti apa? Jadinya akan seperti ini. Jadi kita udah sesuaikan untuk frame ban tipe tinggi, nanti dia butuh tire sebanyak 4 dan frame 2x6 sebanyak satu. Selanjutnya untuk bodi mobil tipe tinggi, nah ini komponen-komponennya ada banyak, kuantitasnya juga sudah ditentukan, dan yang terakhir untuk produk akhirnya, yaitu mobil Lego tinggi, dia butuh cabin driver, butuh frame satu, dan bodi mobil tipe tinggi, bodinya juga satu. Jadi kalau udah semuanya kekumpul, ya udah itu nanti bakal jadi satu produk lagi yang namanya satu produk yang terakhir ya, yang paling akhir itu mobil Lego tinggi. Nah ini namanya bill of materials-nya. Jadi cara cara bikin yang pertama itu mau bill of material cukup sederhana. Jadi sampai situ aja. Selanjutnya kita akan pembuatan work center. Nah, work centernya ini di mana? Kita lihat dulu di sheets-nya. Nah, work centers ini adalah apa namanya? Jadi untuk masing-masing komponen yang akan dibikin di bill of material ini dia punya namanya work center. Nah, di sini juga sudah ada penjelasannya untuk working hours-nya 40 jam per pekan, tapi efisiensinya, kapasitasnya, targetnya, cost per hour ini udah disusun semua. Dan ini nanti bisa dilihat kita lihat sebentar di work center sini. Nah, ini udah juga bikin, cara bikinnya gimana tinggal pencet create, masukin namanya, kodenya juga terserah kita. Nah, terus nanti tinggal dimasukin aja kapasitasnya dan lain-lain. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, ini sudah disesuaikan semua.
Jadi bisa dilihat ya ini masing-masingnya sudah dibuat, sudah sesuai dengan yang telah kita bikin di skenario. Untuk work center sudah selesai, selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah pembuatan operation. Nah, untuk operasinya sendiri juga sudah dibikin. Cara bikinnya juga sederhana saja, tinggal create, kita masukin nama operationnya, nah kita masukin bill of materialsnya, work center juga kita masukin. Jadi BOM dan work center ini akan menjadi salah satu atribut dari operation, karena dia butuh bill of material sama butuh work center. Nanti masukin apa namanya atribut-atribut yang lain dan tinggal di create. Nah kebetulan karena kita sudah jadi ya, karena udah dibikin, jadi kita nggak perlu bikin lagi, kita tinggal lihat jadinya aja. Bentar, tarik dulu aja. Oh, bisa. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini untuk yang frame ban tipe tinggi, ya apa BOM-nya juga merujuk ke BOM-nya dia, work center-nya juga ke work center-nya dia. Nah, untuk bodinya juga sama, dan yang terakhir untuk mobilnya juga sama. Jadi udah selesai ya, sampai operation yang eh, tiga-tiganya itu udah jadi semua. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah pembuatan warehouse dan location. Nah, ini ya kita agak sedikit berbeda. Yang tadi kita main di modul manufacturing, sekarang kita bergeser sedikit ke modul inventory. Di modul inventory ada apa? Nah, di modul inventory ini kita ke warehouse, karena kita ingin bikin warehouse. Nah, bikin warehouse ini juga udah jadi. Cara bikinnya sederhana, kita tinggal pencet create, kita masukin namanya, kita masukin, dan kita konfigurasi untuk shipment-shipmentnya. Gitu ya. Nah, ini jadi kita udah jadi. Nah, ini udah ada tiga ya yang kita bikin. Ada raw materials, work in progress, dan finished good. Nah, ini masing-masing dari warehouse ini ya disesuaikan sama masing-masing pembuatan-pembuatan pada saat mau manufakturnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya warehouse-nya udah, sekarang kita ke location. Di sini udah tinggal di configuration juga sama ke location. Dan ini kita bikin sesuai sama kebutuhan ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, nah ini yang dari master data tidak jauh berbeda ya. Jadi di sini emang di sini warehouse incoming-nya juga ada beberapa location. Di sini nih ada frame, ada body, kabin, spare part, ATK, general jasa. Ini di raw material semua, terus ada work center level 2, level 1, ada level 0 tapi di tutorial kita nanti pakai level 3 namanya. Nah, yang terakhir ada warehouse finish good gitu ya untuk yang location terakhir untuk Lego tinggi. Gitu, locationnya kita sesuaikan karena di sini kita bikin cuma di Lego tinggi aja. Oke, jadi di sini udah dibikin juga ya. Cara bikinnya mudah, tiga-tiga location. Misalnya kita bikin jasa, misalnya, nah di sini kita tinggal tambahin RM. Sesuai sama yang tadi. Di warehouse itu dia punya nama singkatan yang tadi raw materials jadi RM, work in progress jadi WIP, dan finish good jadi FD. Jadi kita sesuaiin. Jadi dia di mana? Dia di raw materials, nama locationnya jasa. Dia di finish good, namanya apa? Lego tinggi namanya. Nah, itu disesuaikan saja. Itu. Nah, ini sudah selesai. Kita di search engine saja. Nah, ini yang untuk finish good kita namain warehouse finish good. Udah jadi ya, kita ada warehouse finish good, udah ada ATK, ada body, ada kabin, ada frame, ada general, ada jasa. Selain itu untuk WIP-nya ada level 1, level 2, level 3. Kalau tadi di gambar ini, di gambar contoh ini adanya level 0, tapi di sini kita bikinnya nanti level 3 gitu ya. Oke, jadi udah sampai di location. Sekarang kita bikin, kita ke docs dulu. Nah, ini kita bikin namanya rute. Nah, rute ini gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk melihat nanti produk ini itu dari awal sampai akhir itu dia kemana nih. Jadi dia alurnya seperti apa? Rute barang ini dari awal dia jadi dari awal dia raw material sampai akhirnya jadi produk jadi itu kemana aja, ke warehouse yang mana aja. Jadi semuanya itu nanti apa namanya ter terekam ya. Jadi untuk pengaturannya kita bisa lihat di warehouse, kita ngelihat di raw material. Nah, di sini juga sebenarnya sudah dikonfigurasi jadi di bagian shipments.
Nah, di bagian shipments ini pertama incoming shipment-nya itu receive goods in input dan stoknya kita ubah ke konfigurasi ke yang ini. Outgoing shipments yang kita masukin yang satu step ini. Terus habis itu kita ini buy to resupply karena di raw material ini nggak ada manufacturing. Jadi kalau misalnya barang raw materials ini nggak ada, kita nggak manufaktur tapi kita beli. Jadi makanya ini buy to resupply. Selanjutnya apa? Selanjutnya ke work in progress. Nah, kalau work in progress itu juga incomingnya juga receive goods, kita nerima, terus habis itu kita stop juga. Nah, untuk outgoingnya itu beda dari yang tadi. Kalau tadi cuma deliver doang, karena di kita nggak nerima gitu ya. Jadi di sini eh apa namanya outgoing shipments-nya ini dia send goods in output and then deliver. Jadi eh apa namanya dia bisa send goods in output dan bisa ngedeliver juga. Jadi bisa dua step. Nah untuk manufakturnya dia manufaktur karena kalau misalnya dia apa namanya barangnya nggak ada ya dia bisa pick komponen terus dia bisa manufaktur gitu beda sama yang raw material tadi. Dan yang terakhir untuk finish good dari sini juga dia cuma bisa nerima terus dia bisa deliver goods-nya juga cuma sekali doang. Cuma satu step aja dan yang terakhir manufakturnya cuma satu step doang gitu ya. Gitu. Oke. Karena di finish good ini ya dia nggak usah pick komponen lagi karena emang dia udah jadi gitu ya bentukannya ya. Nggak ada yang perlu ditambah-tambahin lagi. Gitu. Nah, di sini kalau udah kita konfigurasi di sini, kita tinggal masuk ke produk yang kita lihat rute dari mobil Lego tinggi. Gimana caranya? Nah, di sini kita ke mobil level tinggi, ke Lego tinggi, ke produk, terus ke inventory. Habis ke inventory, kita di sini rutenya by manufacturer, kita view diagram aja. Nah, ini kita warehouse-nya kita ganti raw material, terus work in progress, sama yang terakhir ada finish good. Kita overview. Nah, ini kita zoom out. Oke, nah, ini kelihatan ya. Jadi dari pertama menerima raw material, terus ada manufacturing dulu di warehouse ya raw material, terus ada manufacturing lagi di sampai 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 work in progress, ada internal transfer, ada komponen yang ditransfer, terus ada delivery order juga, ada pick komponen lagi, terus ada manufaktur lagi sampai akhirnya nanti ya dikirim gitu ya, sampai akhirnya nanti di apa namanya semua komponennya udah terkumpul dan akhirnya barang itu dikirim ke apa namanya ke warehouse akhir dan nanti bisa ke warehouse yang keluar gitu ya bisa pada saat pengiriman pesanan. Nah, jadi kira-kira kurang lebih ini rute dari mobil Lego tinggi itu kayak gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang terakhir kita akan ngetes gimana caranya proses transaksi manufacturing dari pembuatan SO sampai akhirnya nanti kita bikin manufacturing order sampai nanti dari warehouse keluar. Untuk pembuatan SO sebenarnya tidak ini ya, nggak jauh beda sama yang kemarin-kemarin. Jadi kita bikin quotation aja, misalnya customer-nya dari Azure Interior, dia mau minta mobil Lego tinggi. Dia kuantitasnya mau 10. Nah, ini kita send by email aja, langsung kita send by email. Oke, kita confirm. Ya, udah jadi SO. Kita coba cek delivery-nya. Nah, kenapa di sini 7? Karena di sini ternyata produknya not available, jadi kurang 3. Kita cek ke produk ya. Kita cek ke produk. Nah, iya bener mobil Lego tinggi ini on hand-nya cuma 7. Gimana caranya kita bikin? Berarti kita perlu bikin dulu nih. Nah, bikinnya gimana? Karena tadi kita sudah bikin rupa ya prosesnya. Nah, sekarang kita tinggal prakteknya aja gimana caranya kita bikin manufacturing order. Kita create dulu.
produknya dari yang WIP yang pertama dulu. WIP dari ini dulu. Tadi misalnya dia butuhnya kuantitasnya 3, tapi kita misalnya kita bikin lagi 10 ya. Kita bikin 10, kita confirm, terus langsung jadi aja misalnya langsung jadi 10. Kita validate. Sip, kalau saya udah jadi langsung. Sekarang kita bikin yang kedua, WIP yang kedua, kita bikin 10 juga. Jadi kita mau bikin 10 mobil baru ya. Nah, ini dia juga langsung konsumen itu langsung menyesuaikan sama jumlah kuantitasnya. Kita ubah jadi 10 juga, validate. Sip, udah selesai. Kita create lagi. Yang terakhir mobilnya. Mobilnya kita bikin 10 lagi. Nah, kita bikin 10, kita confirm. Nah, jadi tadi teman-teman bisa lihat tadi awalnya 7 ya. Sekarang kalau misalnya kita bikin kita tulis jadi 10 dan kita validate, ininya selesai dan keluar, kita ke produk lagi sekarang. Nah, sekarang udah ada 17. Jadi proses manufakturnya udah selesai. Jadi kita bikin order, terus kita set kuantitasnya, kita validasi, nanti dia langsung otomatis on hand-nya langsung nambah gitu. Nah, berarti sekarang kita udah bisa lanjutin proses sales ordernya nih. Ini, nah kita ke delivery, ke inventory, berarti sekarang, nah ini udah ada 10 nih, udah bisa. Kita set dan jadi 10, udah available dari sini berubah. Kita validate, kita confirm, selesai. Nah, oke. Jadi karena ini pengirimannya sudah selesai dan proses transaksi manufacturingnya juga udah selesai. Ya, jadi itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Proses bagaimana proses manufacturing itu dibuat, produknya gimana, dari pembuatan BOM-nya, terus pembuatan work center-nya, pembuatan operation-nya, terus bikin warehouse-nya, bikin rutenya, dan sampai akhirnya kita coba bikin manufacturing order ya, dari ada sales dulu, kita bikin quotation, sales order, terus habis itu kita lihat barangnya ternyata nggak ada, terus kita bikin lagi pakai manufacturing order sampai selesai semua dari masing-masing work center, sampai akhirnya jadi produk lagi, memenuhi kebutuhan, dan akhirnya sudah dikirim. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup videonya.